Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, mari belajar matematika bersama saya, Bu Yuni. Dalam video ini akan dibahas mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 semester genap, yaitu materi sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Seperti halnya operasi hitung yang lain, perkalian skalar 2 vektor juga memiliki sifat. Nah, apa saja sifatnya? Mari kita simak pembahasan berikut. Misalkan terdapat vektor U, vektor V, dan vektor W, serta terdapat skalar K, di mana K bilangan real. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat komutatif. Dengan vektor U dot vektor V, hasilnya akan sama dengan vektor V dot vektor U. Sifat yang kedua adalah sifat distributif, di mana vektor U dot vektor V ditambah atau dikurangi vektor W, hasilnya akan sama dengan vektor U dot vektor V ditambah atau dikurangi vektor U dot vektor W. Sifat yang ketiga adalah hasil kali skalar 2 vektor dengan suatu skalar, di mana K kali vektor U dot vektor V, hasilnya akan sama dengan K kali vektor U dot vektor V, atau vektor U dot K kali vektor V. Sifat yang keempat, hasil kali skalar 2 vektor yang sama atau kembar. Dengan vektor U dot vektor U, hasilnya sama dengan kuadrat panjang vektor U. Sifat yang kelima adalah tidak asosiatif. Jadi, perkalian skalar 2 vektor ini tidak berlaku sifat asosiatif, yaitu vektor U dot vektor V dot vektor W, hasilnya tidak akan sama dengan vektor U dot vektor V dot vektor W. Kemudian, hasil kali skalar 2 vektor yang sama bagian yang kedua. Dengan vektor U dot vektor U, hasilnya akan lebih dari 0. Jika vektor U dot vektor U sama dengan 0, maka vektor U sama dengan vektor 0, atau vektor yang komponen-komponennya bernilai 0. Selain sifat 6 tadi, masih ada sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Sifat yang ketujuh adalah tidak tertutup, di mana perkalian skalar 2 vektor menghasilkan suatu skalar, bukan berupa vektor. Sifat yang kedelapan adalah tidak memiliki elemen identitas. Karena tidak terdapat vektor X, sehingga vektor U dot vektor X sama dengan vektor U. Sifat yang kesembilan adalah tidak memiliki inverse. Karena tidak memiliki elemen identitas, berakibat perkalian skalar 2 vektor tidak memiliki inverse atau kebalikan. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Kemudian, bagaimana kita mengaplikasikan sifat-sifat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan? Mari simak pembahasan selanjutnya. Oke, ini ada satu contoh soal, yaitu suatu persegi panjang OABC diketahui nilai panjang OA atau panjang vektor OA sama dengan 12 cm dan panjang vektor AB sama dengan 5 cm. Jika vektor OA sama dengan vektor A kecil,
dan vektor OB sama dengan vektor B kecil, maka berapa nilai vektor A dot vektor A ditambah vektor B? Untuk memudahkan menyelesaikan soal tersebut, kita gambar dulu persegi panjang OABC. Jangan lupa diberi keterangan. Persegi panjang OABC. Selanjutnya yang diketahui adalah nilai panjang vektor OA. Berarti panjang vektor OA ini panjangnya 12 cm. Dan panjang vektor AB sama dengan 5 cm. Jika vektor OA sama dengan vektor A kecil, berarti dapat ditulis seperti ini. Dan vektor OB berarti dari titik O menuju titik B, seperti ini, disamadengankan dengan vektor B kecil. Maka berapakah nilai dari vektor A dot vektor A ditambah vektor B? Oke, untuk menyelesaikannya, coba kita lihat dulu. Panjang vektor A diketahui, panjang vektor AB diketahui. Sementara yang digunakan di soal adalah vektor B. Berarti kita coba cari dulu panjang vektor B supaya lengkap. Oke, untuk itu perhatikan segitiga OAB. Nah, segitiga OAB merupakan segitiga siku-siku karena merupakan bagian dari persegi panjang OABC, ya. Panjang OA sama dengan 12 dan panjang AB sama dengan 5. Lalu berapakah panjang OB? Dengan menggunakan triple Pythagoras bisa kita tentukan panjang OB sama dengan 13, ya. Berarti itu sama saja dengan panjang vektor B sama dengan 13 cm. Oke, kita kembali ke soalnya. Vektor A dot vektor A ditambah vektor B, karena tidak diketahui komponennya, berarti kita tidak bisa menghitung dengan cara perkalian komponen vektor. Kita menggunakan sifat yang berkaitan. Nah, ada operasi dot product dan juga ada operasi penjumlahan. Maka kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan vektor A dengan vektor A, kemudian vektor A dengan vektor B. Maka ditulis menjadi vektor A dot vektor A ditambah, karena operasinya penjumlahan, vektor A dot vektor B. Oke, ini tadi sifatnya. Kemudian vektor A dot vektor A itu hasilnya akan sama dengan kuadrat panjang vektor A, ya kan? Sesuai dengan sifat yang keempat tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian vektor A dot vektor B bisa kita cari dengan menggunakan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus theta. Nah, tetanya adalah sudut di antara vektor OA dan vektor OB, yaitu yang di sini. Nah, ini theta. Oke. Mari kita isikan yang sudah diketahui. Panjang vektor A dikuadrat, berarti panjang ini ya, sama dengan 12 kuadrat. Ditambah panjang vektor A itu tadi 12 dikali panjang vektor B-nya
yang sudah kita hitung tadi, ketemu 13 dikali cos theta. Nah, cos theta ini karena tetanya tidak diketahui berapa derajat atau berapa radian, bisa kita gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yaitu, kalau menentukan cosinus theta itu sama dengan samping per miring, ya kan? Samping dari sudut tetanya dan sisi miring atau hipotenusa pada segitiga tersebut. Jadi sisi sampingnya adalah OA dan sisi miringnya atau hipotenusanya adalah OB. Berarti kita peroleh cos tetanya sama dengan 12 per 13, ya kan? 12-nya ini, 13-nya ini. Oke, kemudian kita hitung. 12 kuadrat hasilnya sama dengan 144. Kemudian ditambah 12 kali 13 dikali 12 per 13. Oke, ada yang bisa disederhanakan, yaitu 13 dengan 13. Maka diperoleh 12 kali 12 sama dengan 144. Berarti hasilnya akan sama dengan 288. Oke? Ya. Berikutnya. Nah, ada contoh soal yang kedua, yaitu jika diketahui dua vektor P dan Q, di mana panjang vektor P sama dengan 6 dan panjang vektor Q sama dengan 4, serta berlaku vektor P ditambah vektor Q dot vektor P ditambah vektor Q sama dengan 16. Tentukan nilai vektor P dot vektor Q. Oke, yang pertama diketahui tadi adalah panjang vektor P-nya sama dengan 6, panjang vektor Q-nya sama dengan 4. Nah, biasanya untuk menentukan untuk menentukan vektor P dot vektor Q, kita bisa menggunakan cara panjang vektor P dikali panjang vektor Q dikali kosinus sudut di antara vektor P dan juga vektor Q. Tapi di soal ini tidak diketahui, sehingga kita menggunakan sifat perkalian skalar dua vektor. Selain panjang vektor P dan panjang vektor Q yang diketahui, ada yang diketahui lagi adalah hasil dari perkalian skalar vektor P ditambah vektor Q dan vektor P ditambah vektor Q sama dengan 16. Kita tulis dulu. Vektor P ditambah vektor Q dot vektor P ditambah vektor Q sama dengan 16, ya. Oke, kita bisa menggunakan sifat perkalian skalar dua vektor, yaitu sifat distributif, ya. Distributif. Vektor P ini dengan ini, P yang di sebelah sana, dan juga vektor Q yang di sebelah sana. Kemudian, perkalian vektor Q yang di sini dengan vektor yang di sana, vektor Q yang di sini dengan vektor Q yang di sana. Sehingga diperoleh vektor P dot vektor P yang pertama, ya. Kemudian ditambah, operasinya kan penjumlahan, vektor P dengan dot vektor Q. Kemudian ditambah lagi vektor Q dot vektor P dan ditambah vektor Q dot vektor Q. Kemudian yang ini kita tuliskan tetap yang ruas kanan sama dengan 16. Ya.
Di sini kalian menemukan ada perkalian vektor kembar, yaitu P.P dan Q.Q. Ini hasilnya sama dengan panjang vektor P dikuadrat, ya. Dan ini panjang vektor P dan panjang vektor Q. Ditambah, kita juga bisa menggunakan sifat komutatif, yaitu vektor Q dot vektor P akan sama dengan vektor P dot vektor Q. Kemudian kalau yang ini vektor Q dot vektor Q sama dengan panjang vektor Q kuadrat. Ruas kanannya tetap 16. Selanjutnya kita isi panjang vektor Q kuadrat. Panjang vektor Q diketahui yaitu 6, maka dituliskan 6 kuadrat. Ditambah panjang vektor P dot vektor Q ditambah vektor P dot vektor Q. Karena sama, berarti kita bisa menuliskan 2 kali vektor P dot vektor Q. Kemudian ditambah panjang vektor Q kuadrat. Panjang vektor Q-nya sama dengan 4, maka kalau dikuadrat jadi 4 kuadrat. Sama dengan 16. Tetap ya. Hasilnya sama dengan berapa ini? 6 kuadrat, yaitu 36. Ditambah 2 kali panjang, vektor P dot vektor Q ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Sama dengan 16. Kemudian kita operasikan suku yang sejenis, yaitu 36 tambah 16 sama dengan, atau dipindah ruas langsung boleh. Berarti semua yang berupa skalar atau bilangan kita pindahkan ke sana. Di sini masih tetap 2 kali vektor P dot vektor Q sama dengan 16 yang di ruas kanan. 36 kalau dipindah ruas akan menjadi negatif 36. 16 yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Nanti hasilnya akan menjadi negatif 16. Berarti diperolehlah 2 kali vektor P dot vektor Q sama dengan 16 min 36 min 16 sama dengan negatif 36. Sementara yang ditanyakan adalah vektor P dot vektor Q. Kalau 2 kali vektor P dot vektor Q sama dengan negatif 36, berarti vektor P dot vektor Q sama dengan negatif 36 dibagi 2. Sama dengan negatif 18. Itu adalah hasilnya. Bagaimana? Mudah kan? Oke. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, silahkan selesaikan latihan soal berikut. Selesaikan di buku kalian masing-masing dan kumpulkan di ruang belajar Semanka Batik. Ibu tunggu. Sekian pembahasan tentang sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Video selanjutnya akan membahas tentang proyeksi vektor. Ya. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar untuk masa depan kalian. Tunggu video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.